Selamat pagi saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita serahkan pada Tuhan pujian Aliyamang Asiroham. Terpuji namamu Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pada saat ini. Dan Tuhan beri kami kesempatan mendengarkan sabdamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini Sabtu 7 Mei 2022 tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2. Demikian dituliskan di sana. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi didok si Jakob mamadok dongan nasa bagas, dohok tusudi dongan nai, paboloko kamu ma debatasi leban akan apinok munai, manguras mahamu jala salini hamu ulos muna. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua pernah menerima nasihat hidup, dan kita juga sering memberi nasihat, pengajaran dan arahan. Tujuan dari semua itu adalah mengarahkan orang-orang supaya hidup dan berlaku baik di hadapan Tuhan dan akan menghindari dirinya dari segala hal-hal yang buruk, terlebih dari kejahatan dan dosa-dosa di dunia ini. Tuhan menginginkan setiap orang hidup di dalam keikhlasan, kebaikan, kejujuran, dan juga kerinduan Tuhan, supaya kita selalu hidup di dalam jalannya. Bahkan Tuhan merindukan setiap orang umatnya, khususnya Israel, selalu berpegang teguh kepada perintah yang disampaikan, dan jangan sekali-sekali mereka menduakan Tuhan atau mendewakan yang lain
selain Tuhan sendiri. Sebab dari awalnya saja pun Tuhan selalu mengatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang tidak menginginkan adanya ilah lain selain daripada aku. Perkataan ini mengingatkan kita bersama-sama, hanya ada satu Allah, Sang Pencipta, yang memberikan kehidupan untuk dunia dan insan yang ada di dalamnya, termasuk kita dan bangsa Allah sendiri. Yakub pun sebagai hamba Tuhan mengingatkan perintah Tuhan tersebut, supaya mereka akan membuang segala berhala dari tubuhnya. Bahkan mereka harus mau bersama seisi rumahnya supaya menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Tuhan tidak menginginkan itu, dan Tuhan menginginkan mereka hidup pada jalan Tuhan yang dipercayai adalah Tuhan yang menyelamatkan dari perbudakan Mesir dan juga dari pembuangan Babilonia. Tuhanlah yang mereka kenal dari nenek moyangnya, baik Abraham, Yakub, dan banyak lagi yang mau disampaikan, supaya bangsa itu memahami siapakah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang mengasihi mereka, yang menyelamatkan mereka. Dia yang patut dipuji dan disembah sepanjang zaman. Karena itu Yakub menginginkan dan mengarahkan seisi rumahnya pergi dan memberitakan keselamatan hanya yang dari Tuhan. Dan mereka harus membuang segala kejahatan, dosa-dosa, pemberontakan dari Tuhan. Dan itulah kerinduan yang terdalam dari Tuhan dalam sejarah Israel, bahwa bangsa itu bangsa yang harus dituntun pada jalan Tuhan, supaya semua menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Saudara kasih yang dalam Yesus Kristus, apakah saudara bersedia dan hidup senantiasa dalam jalan Tuhan, dan akan meninggalkan segala kekurangan selama ini, meninggalkan hal-hal yang buruk selama ini? Bahkan saudara sempat jauh dari Tuhan, atau meninggalkan Yesus dan salibnya. Baiklah, kita kembali padanya, dan kita akan siap menyongsong hari depan yang ceria. Kebahagiaan akan bersama kita bila kita hidup di dalam Tuhan. Ajaklah saudara-saudaramu, ajaklah keluarga, anak-anakmu kepada Tuhan, dan ramai-ramai mempermuliakan Tuhan Maha Besar, Maha Pengasih. Dan mintalah kekuatan, hagugun sian debata di bagasan sadarion, markite hagugun dohot apul-apul. Sablas niropa akurse na okuni pada
kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami, dan kami siap berbuat seturut kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.